Yuk, tepuk bahagia. Terima kasih banyak pada pihak DED, pihak Mangunan yang telah mengadakan acara ini ya, berinisiatif untuk melaksanakan bedah film di luar begitu. Tentunya acara ini sangat luar biasa, bermanfaat untuk mahasiswa dan semoga nanti teman-teman mahasiswa dapat memperoleh banyak hal, inspirasi, hal-hal positif dari film tersebut sehingga dapat menjadi sosok guru yang kreatif, inovatif, tanggap dengan perubahan begitu ya, sesuai. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami dari pihak Sanata Dharma, terlebih dari Prodi PGSD. Saya tertarik dengan ekspektasi dari Bu Intan. Kita hadir untuk mengeluaskan imajinasi dan kemudian kita tuangkan dalam kreasi supaya kita bisa menginspirasi. Ini hadir kita. Film ini sangat pendek, yang bisa dikatakan film pendek yang agak panjang gitu. Itu bukan lagi film pendek, tetapi kemudian film ini dicipta dalam harapan yang besar meskipun alatnya terbatas. Pemainnya tidak harus di casting karena dari kami sendiri, dari tukang kebun, dari tukang yang membangun sekolah kami, dari guru-guru sendiri, yang membuat juga kami sendiri. Maka silahkan dikoreksi, diberi masukan, syukur-syukur menginspirasi. Diloro dulu, asare sedeku, mirengake buburu, kenapa Latihan itu untuk menyalurkan bakat dan kreasi, bukan hanya untuk menang. Jangan setuju. Ini adalah karya dari sekolah eksperimental secara keseluruhan, bukan cuma SD saja, karena di sekolah kami ada unit TK, SD dan SMP, dan ini adalah kerja bersama kami semua. Awalnya ini adalah proyek apa sih, bisa dibilang waktu itu tuh nekat gitu ya. Romaedi pengen bikin film gitu, nekat karena apa ya, kami waktu itu sih merasa nggak punya sumber daya yang berani untuk bikin film gitu, tapi kemudian ya udahlah gaskan aja. Di film tadi ada dua guru yang teman-teman saksikan, antara saya Pak Yones, namanya orisinil ya tadi. Ini Butami. Ada dua guru yang sebenarnya itu menggambarkan situasi sekolah pada umumnya sekarang. Bagaimana sosok Butami disetting, diplotkan sama Romaedi ini, guru yang sangat administratif gitu ya. Mendidik dengan yang khas zaman era saya masih kecil ya, sampai ini masih ada gitu. Administratif, membanggakan anak yang berprestasi gitu ya. Yang satunya gurunya belajar nggak hanya di kelas, karena Romawan mengatakan juga bahwa belajar bisa di mana pun, mau di bawah pohon, mau di sawah, mau di pinggir jalan, itu bisa. Jadi ini bicara soal iklim, bicara soal ekosistem yang mau dibangun seperti apa. Kata Romawan semua adalah guru, akhirnya ya anak-anak belajar dari semuanya, dari tumbuhan. Tadi kan ada menemukan sesuatu dari tumbuhan bisa menjadi warna, ternyata daunnya, lalu matahari itu bisa jadi jam alami gitu. Nah jadi memang dengan proyek itu di kelas ini anak-anak akan menggagas apa? Karena di kelas 1 ada proyek tadi, atau di kelasnya Pak Yones di film tadi adalah proyek ya Pak ya. Proyek adalah sampah menjadi berkah ya Pak ya. Cocok untuk Jogja yang memang udah sampahnya meluap di mana-mana gitu ya. Cocok gitu. Nah itu jadi proyek di sekolah kami gitu. Jadi proyek, wah anak-anak punya pemikiran apa untuk itu? Bukan dari guru. Tadi selama saya nonton film itu, saya jadi mikir gini teman-teman. Ini para talentnya ini kan saya yakin itu produk dari sekolah yang menerapkan model pembelajaran konvensionalnya, nggak Pak Bayuga. Mungkin semi gitu ya, karena kita terpaut agak jauh. Tapi meskipun itu produk dari yang seperti itu,
nyatanya sekarang justru bisa menjadi talent, bahkan berkecimpung di dunia pendidikan yang mulai menggeluti Merdeka Belajar itu tadi ya. Saya itu jadi mikir sistem tabur tua ya, apa yang diisikan ke dalam kita itu yang akan kita keluarkan. Tapi saya melihat nggak gitu kan. Nanti saya minta dari teman-teman bertiga para talent ini, mungkin juga khusus dari Bayu karena alumni PGSD yang masih terbilang cukup baru juga. Kira-kira menurut Bayu ini bisa jadi sumbangsi loh untuk PGSD. Apa yang belum kita terima ketika di PGSD dan menurut Bayu itu sangat berguna ketika Bayu udah bereksplorasi di luar. Kalau ngomongin PGSD apa yang belum ada, lalu kok kita tuh juga mikir, iya ya kita kan produk-produk konvensional ya, tapi kok kita bisa ya mengkritisi itu lalu jadi pribadi yang inovatif mungkin. Nah itu lahir dari mana? Tak pikir itu lahir dari kalau di film tadi itu sekolah itu kan komunitas mengajar. Jadi ternyata tuh berkomunitas, kita sharing, kita melihat hal lewat kolaboratif itu lahirlah hal pemikiran itu. Jadi walaupun kita mungkin produk konvensional, akhirnya kita bisa mengkritisi itu dan kayaknya zaman ini nggak gitu deh. Kayaknya yang oke sekarang merdeka deh. Pendidikannya seperti ini itu lahir dari komunitas mungkin sharing, diskusi, makanya kita ada ruang ini. Dan kalau kita bilang tadi sumbangsih, itu kenapa saya ingin ajak teman-teman PGSD karena mikirku, wah oke banget nih kalau ngajak teman-teman buat diskusi ini karena besok akan menghadapi dunia pendidikan yang di kampus itu, sorry teman-teman, di kampus itu persentasenya kecil sekali melihat hal itu. Kalau kamu bisa bertanya dulu, teman-teman apakah sudah siap mengajar? Ya ada yang manto, ada yang geleng, ada yang bingung. Oke, tidak apa-apa, tidak jawab tidak apa-apa. Saya balik bertanya lagi ya. Berarti kalau belum siap mengajar, kurangnya PGSD ya silahkan itu disiapkan. Apakah teman-teman siap belajar? Itu yang saya acungi jempol. Karena itu hal yang dasar di guru itu belajar, bukan mengajar. Terus pertanyaan berikutnya, ketika masuk kelas apa yang teman-teman pikirkan? Sudah PPL, sudah praktek? Sudah ya? Apa yang teman-teman siapkan? RPP, oke ya, itulah andalan akademisi. Sorry ini saya lebih ya, itulah akademisi. RPP itu yang dipikirkan apa? Ya benar, ini benar, RPP benar. Wah, aku naik ini kira galak ini. RPP benar. Tetapi di RPP itu yang dipikirkan teman-teman apa? Di rancangan persiapan pembelajaran itu apa? Kegiatannya, terus KD-nya, terus apa? Kurang benar ya. Indikator apa? Oh, kita mengajar mencapai materi itu gitu ya. Sepakat ya yang lain ya. Memang di RPP memang itu kok ya. Maka ini yang mau saya katakan yang kurang apa? Belum pernah mengatakan inti, kalau Ketami tadi mengatakan inti kemerdekaan ini adalah otentisitas diri. Ketika teman-teman mempersiapkan pembelajaran, belum pernah mengapresiasi diri itu. Yang dipikirkan adalah materi. Pertanyaan dari Mbak Iin, merdeka yang seperti apa? Merdeka yang bebas atau bagaimana? Dan juga diskusi dari teman-teman. Sekolah merdeka itu seperti latah ya, gitu sekarang gitu. Kita ngomong tentang sekolah merdeka gitu. Dan senyatanya, ketika kita melihat film tadi bahwa nggak merdeka amat sebenarnya gitu. Kalau lihat dari 3 tokoh ini yang ada di depan ini, terdakwa dan tersangka ini, mereka bukan guru yang keren gitu.
yang keren malah justru anak-anaknya kalau teman-teman semua sadar itu. Anak cewek yang melukis dengan daun, dia menemukan sendiri kok. Anak laki-laki yang ngomong tentang jam matahari, dia dari YouTube kok. Gitu. So, pertanyaannya, dilanjut tadi, apa yang dibutuhkan di PGSD atau prodi keguruan yang lain? Lanjut ke pernyataannya Romo, kita perlu kekaguman terhadap proses. Dari video itu kita bisa menjawel teman-teman yang lain, menjawel jadi buat semangat yang lain. Syukur-syukur nanti saya juga bisa dijawel. Siap. Romo Edi sok kadang lali, sama saya aja lali. Yang penting itu satu, tidak pernah ada namanya batasan, tidak ada lingkup untuk kita bereksperimen dan untuk kita memerdekakan pikiran kita dan hati kita untuk berproses agar lebih baik. Harapannya PGSD Hits itu humanis, inovatif, transformatif dan sinergi. Malas ya. Ya itu sih harapannya, mungkin yang diambil PGSD sebagai tagline Hits itu benar-benar terwujud ya. Jadi humanis ya, sebagai manusia tadi punya hati. Itu saat kita kata Romangun tuh, saat kita punya hati maka tuh ya justru kita belajar. Kalau nggak punya hati ya kita sebagai contohnya ada yang suka musik, kalau mungkin Mas Stefanus nggak punya hati di musik ya nggak belajar gitu. Nah tapi kesana arahnya, jadi humanis yang di tadi bisa lah kita menjadi guru-guru yang punya hati untuk para murid kita. Ini kalau kita punya hati mungkin kita akan berkembang lebih dari inovatif, transformatif dan sinergi berjejaring gitu sih itu aja. Inovasi membuat dunia menjadi ceria, tetap online dengan tertawa. Bila susah dengan lagi susah dengan